Halo semua, selamat datang di podcast Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Alvin Tehmono, saya seorang praktisi teknik sipil, sekitar 10 tahunan. Background saya itu seorang value engineer, dan kebetulan sekarang saya lagi mengambil S2 di Tarumanegara. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih S2 itu penting, apa itu S2 di Tarumanegara, terutama teknik sipil, dan bagaimana cara kita apply-nya. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Wati Pranoto, selaku kepala ini ya Bu ya, kepala magister sekarang. Kepala Program Studi Magister Teknik Sipil. Nah, silakan Bu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Alvin Temono. Ya, saya Wati Asriningsih Pranoto memang sekarang sedang mendapat amanah kembali sebagai Kepala Program Studi Magister Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara. Memang saya itu dari Teknik Sipil Untar, S1-nya, tetapi saya adalah yang berkecimpung di bidang sumber daya air, dan saya termasuk yang tahan lama di sini. Saya sudah 35-36 tahun di Untar, jadi saya Untarian sejati, dan saya juga S2 dengan S3-nya saya dibiayai oleh Tarumanegara, begitu Pak. Wow, oke. Jadi kita kedatangan salah satu senior lah di bidang teknik sipil, terutama di Untar sendiri. Oke. Nah, pertama-tama saya mau tahu dulu sih Bu, tentang why. Yaitu kenapa sih orang-orang pengen ambil S2 teknik sipil? Emang S1 nggak cukup Bu? Nah, coba dijawab Bu. Ya, memang zaman sekarang ini kalau lulusan S1 itu seperti lulusan SMA, sudah banyak sekali. Dan mencari pekerjaan juga untuk warga, untuk yang lulusan S1 itu sulit, dan juga seandainya pun dapat, itu mendapat honor atau gaji yang ya boleh dibilang cukup rendah. Tetapi kalau dia langsung masuk lulus sekolah S2 dan lulus S2, itu biasa mendapatkan honor yang lebih baik untuk memulai karirnya, karena awal gaji, awal honor itu adalah base dasar untuk peningkatan karir. Nah, sedangkan seperti yang kita lihat juga dari yang dikeluarkan billing rate oleh Inkindo di Januari 2026, memang itu kalau untuk lulusan S1 yang masih fresh graduate itu nilainya rendah. Sedangkan untuk yang S2 itu, lulusan S2 itu langsung dianggap qualified sebagai tenaga ahli profesional. Kalau lulusan S1 itu dianggapnya sebagai asisten tenaga ahli, jadi boleh dibilang billing rate-nya bisa separuh daripada yang lulusan S2. Jadi itu merupakan suatu hal yang baik untuk ambil S2. Dan mungkin sebentar saya boleh menambahkan sedikit. Silakan. Kalau dengan lulus S1 kemudian kerja tanpa ngambil S2, padahal ambil S2 itu hanya 3 semester. Jadi cukup sebentar untuk menambah ilmu yang lebih praktis dan bisa mengevaluasi yang ada di lapangan. Jadi itu kayaknya tidak memakan waktu lama kira-kira Pak. Oke. Jadi sebagai konteks, kalau kita S1 kan kita 8 semester ya kan? Kalau S2 ini kita 3 semester ya Bu ya? Betul. Oke. Dan juga biaya lebih murah otomatis. Betul, tidak ada uang pembangunan, masuk langsung saja. Oke. Kalau misalnya saya nih Bu tertarik S2, tadi kan motivasinya mungkin naik gaji ya kan? Atau mungkin bisa juga jadi dosen, dan untuk naikin tingkatan saya bisa jadi tenaga ahli. Ya. Kalau misalnya saya nih Bu praktisi, kan saya praktisi ya, sibuk banget nih Bu. Ya. Kuliahnya kayak apa Bu kira-kira kalau di Tarumanegara sendiri? Jadi memang kita desain itu walaupun dibilang kelas reguler, tapi kita perkuliahannya itu ada di hari Sabtu dan di hari kerja. Di hari kerja itu adalah pulang kantor 6:30 sampai 9:30 malam. Nah, untuk yang bekerja, yang ingin naik gaji atau mengembangkan karirnya, itu bisa ambil, jadi ada kesempatan mengambil kelas reguler. Sedangkan kalau mau memperdalam ilmunya, itu tujuannya adalah untuk menjadi dosen atau guru yang lebih kompeten, itu bisa lewat by research. Jadi waktunya tidak kepotong banyak, sembari kerja juga ngajar, tapi ngajar di
sekolahnya karena guru ya itu banyak juga. Nah itu sambil mengadakan penelitian by research ya, perkuliahan hanya di semester pertama. Kemudian untuk yang mungkin tidak ada waktu tetapi pengalamannya banyak, tapi perlu sebagai penambahan gelar untuk profesional, itu bisa mengambil jalur RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalamannya yang sudah ada 10 tahun, 15 tahun itu bisa direkognisi dan bisa lebih sedikit jadi mata kuliah yang diambil karena beberapa mata kuliah akan diakui langsung. Oke, jadi ada 3 jalur ya dalam kita mengambil S2 ini. Yang pertama jalur reguler seperti kuliah biasa 3 semester. Yang kedua ada by research seperti saya. Terus yang ketiga ada juga rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, di mana kalian tuh mungkin nggak usah terlalu banyak ambil mata kuliahnya, direkognisikan. Dan kalau boleh menambahkan sedikit, saya sendiri tuh ambil saya sendiri ambil by research dan ambil S2. Tujuan saya itu adalah untuk branding sebetulnya. Kebetulan saya punya konsultan sendiri, agar terlihat kredibel, saya mau memperbanyak publikasi-publikasi ilmiah saya di dunia profesional. Makanya saya ambil S2 by research. Di sini tuh kita diarahin gimana sih cara bikin publikasi yang baik, benar, dan menurut akademisi udah bagus, termasuk Scopusnya dan lain-lain. Ibaratnya kita kayak di coaching lah, seperti itu. Jadi silakan kalau misalnya untuk Anda yang punya konsultan, yang mau menaikkan kredibilitas, boleh juga mengambil S2 by research. Iya, betul sekali itu Pak. Jadi memang ada kewajiban selain by research juga yang reguler itu ada kewajiban untuk publikasi di jurnal, ya. Untuk mendapatkan cum laude itu memang kita masih publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 3 untuk mendapatkan cum laude mungkin, tapi waktunya memang cukup mepet karena hanya 1 semester melakukan tesis dan langsung juga harus bisa submit paper dan kemudian dapat LOA kira-kira. Beda kalau by research ya, Pak Alvin. Betul. Papernya harus lebih banyak. Betul. Tapi itu naikin branding saya nanti. Ya. Nah, sebelum tadi kan kita ngomongin soal 3 nih, by research, LPL, dan jalur reguler. Nah, kira-kira kelas apa aja sih Bu yang dibuka dalam program-program Magister Teknik Sipil di Tarumanegara? Ya, sebetulnya kalau lihat sejarahnya itu kita juga ada manajemen kontraktor, kemudian ada transportasi, tapi semuanya itu adalah kerjasama dengan BUMN yang meminta kita, maka kita menyediakan. Tapi yang tetap berjalan sampai sekarang itu adalah peminatan struktur dan manajemen konstruksi. Ke depan itu saya telah membuka juga untuk peminatan geoteknik, transportasi dan sumber daya air. Jadi tetap nanti perkuliahan tetap di hari Sabtu dan juga di salah satu hari kerja, kira-kira seperti itu. Ya, semoga kesempatan yang sudah dibuka dapat dimanfaatkan. Oke, jadi cukup lengkap sebetulnya. Dari keairan ada, terus transportasi ada, manajemen ada, geoteknik ada, struktur ada. Ya. Lengkap sebetulnya S2 di Tarumanegara ya. Ya. Dan hanya 3 semester tadi? Ya, 3 semester. Sebentar saja tidak terasa. Oke. Nah, ini kan ada juga nih Bu, keinsinyuran sama S2 Teknik Sipil. Nah, menurut Ibu, ini bedanya apa? Lalu yang mana harus kita ambil duluan Bu sebetulnya? Begini, kalau yang profesi keinsinyuran itu hanya adalah program studi profesi. Jadi, bila Bapak Ibu itu sudah lulus S1, itu dengan pengalaman yang berapa tahun, itu bisa langsung ikut yang profesi. Tetapi kalau sudah mengambil S2 itu akan lebih mudah lagi. Pengalaman kerja dan biasanya studi profesi itu, program studi profesi itu juga ada masih RPL. Jadi karena kan masih baru, jadi banyak yang seusia saya itu mengambil RPL. Jadi lebih mudah lagi, jadi hanya ikut beberapa kali perkuliahan. Kita juga akan buka di rencana studi profesi keinsinyuran itu di semester ganjil ini, Agustus 2026. Gitu. Menarik. Oh ya, ini kan yang buka S2 kan banyak nih Bu ya. Kira-kira benefit apa sih atau misalnya daya jual apa sih sebenarnya dari Untar? Kenapa saya harus ambil S2 Magister Teknik Sipil di Untar Bu?
Ya, S2 Teknik Sipil Untar itu dosen-dosennya profesional. Jadi selain dosen tetap, kita selalu memanggil dosen tamu yang profesional ya. Jadi yang memang berkecimpung di wilayah kekuasaannya, maksudnya kepandaiannya ya. Jadi biasanya kita itu mengundang dosen tuh dari direktur atau mantan direktur Waskita Karya gitu ya, seperti Pak Indrayana. Kemudian juga kalau struktur itu seperti Pak Stevi, dia juga seorang yang berpengalaman dan menjadi dosen ataupun untuk pelatihan untuk workshop-workshop yang diadakan Haki. Jadi seperti itu. Kita matching, kita adakan kuliah, menggandeng mereka dengan dosen-dosen kita. Jadi itu cukup membuat mahasiswa itu senang karena selalu mengikuti keadaan lapangan ya, peraturan yang ada berubah terus dan akan disampaikan oleh Pak Stevi, dan juga yang bagian kontraktor, yang manajemen konstruksi juga begitu. Mungkin yang menjadi bisa ketertarikan, setiap ada peraturan baru itu mahasiswa yang sudah lulus pun boleh ikut lagi. Ya, karena peraturan berubah terus yang SNI itu, dan ini ada peraturan SNI yang akan terbit, dan beliau itu yang membuatnya ya, sebagai tenaga ahlinya. Jadi beliau yang menyampaikannya ke dalam kelas. Nah, itu merupakan suatu kelebihan lah ya, jadi ya tanpa bayar gitu. Jadi alumni S2 misalnya ada update SNI ya kan? Ya. Saya sebagai alumni S2 Teknik Sipil Magister ya kan? Ya. Bisa masuk ke kelas itu gratis ya, dengan dapat Itu pengetahuannya ya? ya harapan kita, karena untuk kepentingan pekerjaannya ya. Iya. Jadi Oke. kalaupun sudah lulus masih dalam batas yang 3 semester itu, misal semester 1 dia sudah lulus, tapi di semester 3 kan ada lagi, dia boleh ngambil lagi walaupun masih kuliah. Menarik. Oke. Jadi di sini kita tidak hanya mendapatkan teori doang untuk bikin akademis, tapi kita juga diajarin langsung sama praktisinya. Betul. Nah, itu yang mungkin agak jarang sebenarnya di tempat-tempat lain. Oke. Nah, kalau misalnya orang tertarik nih Bu, misalnya saya pengen nih ambil S2 di Untar, kira-kira bagaimana prosedur dan tata caranya ya Bu ya? Itu kita tuh sudah online semuanya, jadi buka aja websitenya gountar.ac.id. Nanti tinggal pilih di situ Magister Teknik Sipil, lalu mau jalur apa. Yang reguler ada, tinggal centang, klik yang reguler, yang RPL klik, by riset klik, gitu aja. Nanti semuanya keluar apa yang harus diupload, ijazah dan lain-lain gitu. Dan ada tes sedikit yang online juga gitu. Kalau bahasa Inggris sudah mendapatkan TOEFL yang bagus, maka tinggal diupload saja, tidak perlu lagi tes bahasa Inggris. Oke. Nah, biasanya ada interview juga Kak Bu? Biasanya. Ada. Interview itu hanya sebetulnya sebagai pengenalan tentang program yang ada di Magister Teknik Sipil, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, jangan terlalu dikira susah. Jadi hanya interaksi antara calon dan Kaprodi untuk mengetahui lebih dalam nanti di Magister Teknik Sipil itu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang menjadi kewajibannya untuk lulus dalam waktu 3 semester, kira-kira seperti itu. Dan kami sebagai prodi juga mengetahui permasalahan dari mahasiswa tersebut bila kuliah. Jadi misalnya kuliah malam apakah ada gangguan gitu, terutama wanita, jauhkah, jadi hanya bersifat jangan sampai ada halangan di saat kuliah, kira-kira begitu. Oh ya, by the way tadi saya lupa, kira-kira akreditasi S2-nya ini seperti apa ya Bu di Magister sendiri? Kami tuh berdiri tahun 1993. Wow. Sudah umurnya lumayan ya? Saya Berapa? belum lahir itu Bu. 26 tambah 7, 33. 33? 33 tahun. Nah, di sepanjang perjalanan itu di tahun 2014 itu berhasil memperoleh akreditasi unggul yang waktu itu baik sekali, belum ada unggul. Baik sekali itu yang pertama kali, kemudian 2018 kami mempertahankannya baik sekali, dan tahun 2023
sudah menjadi unggul karena baik sekalinya sudah unggul, tidak ada lagi predikat baik sekali, jadi unggul dan akreditasi dan tidak akreditasi. Jadi sekarang sudah berstatus unggul gitu kira-kira. Jadi sudah bagus lah. Oke. Terakhir sebelum kita closing, saya mau tahu dulu, ini kan mungkin banyak anak-anak sipil Untar ya kan yang mendengarkan. Kira-kira apakah ada promo khusus gitu Bu untuk alumni S1 Teknik Sipil Untar kalau ngambil S2 di sini? Secara langsung sih biasanya kita ada potongan, tetapi karena sekarang lagi ada promo, promo ini mengenai UKT, jadi uang kuliah tunggal. Jadi biasanya ada uang SKS gitu, ada BPP yang tiap semester. Sekarang tuh sudah tidak ada, jadi uang kuliah tunggal. Dan itu sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan pembayaran SKS. Jadi boleh dibilang kita masih 15.500.000 pas satu semester. Jadi lulus S2 itu sekitar 45-49 lah, karena nanti ada ujian tesis bayar 3 juta. Tidak sampai 50 juta kira-kira udah lulus. Itu kalau tahun ini. 3 semester, ya kira-kira begitu. Kalau tahun depan mungkin kita nggak tahu. Jadi Betul. ya cepet-cepetan kalian ngambilnya. Betul. Murah loh itu, di bawah 50 juta kapan lagi? Tidak ada. Lan unggul masalahnya. Dan jadi unggul. boleh cek di toko sebelah atau universitas tetangga ataupun yang lain yang ada di Jakarta. Itu kita paling murah. Ya kalau UI unggul ya pasti itu 20 jutaan ke atas ya, kira-kira seperti itu. Oke. Saya kira itu aja sih pertanyaan dari saya. Mungkin dari Bu Ati ada yang mau nambahkan lagi? Ada yang kurang mungkin? Saya kira memang kesempatan ini dari segi biaya dan juga kesempatan untuk bisa hybrid masih bisa sekarang. Jadi yang utama itu adalah UTS dan UAS itu harus di kampus ya, offline. Dan kalau ada pekerjaan keluar kota, kita bisa kasih hybrid. Kira-kira itu kesempatan yang jarang karena kita tetap menjaga mutu. Dosen-dosen kita tetap menjaga mutu walaupun ada yang hybrid. Jadi tetap dipantau yang hybrid tersebut yang di online. Kira-kira begitu. Oke. Yap, saya kira itu aja buat podcast kali ini. Saya kira ini cukup bermanfaat untuk para pendengar yang mau ambil S2 ataupun berencana lagi ambil S2 dan lain-lain. Terima kasih Bu Ati Pranoto untuk waktunya. Ya. Nanti kita akan sambung lagi di podcast Untar Magister Teknik Sipil di episode selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih.